Sahabat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan yang saya beri judul Rahasia Besar Nama Ebenezer. Pada pertempuran pertama di Ebenezer melawan Filistin, bangsa Israel mengalami kekalahan. Namun di pertempuran kedua di tempat yang sama di Ebenezer, bangsa Israel mengalami kemenangan. Padahal bangsa itu sama-sama membawa tabut Allah di dalam peperangan yang merupakan lambang kehadiran Allah. Apa yang menyebabkan mereka kalah? Saksikan tayangan yang satu ini dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya, agar semakin banyak orang diberkati. Terima kasih. Yesus Kristus adalah Tuhan. Mari kita sebarkan berita ini untuk menjangkau jiwa-jiwa. Jangan lupa di subscribe dan share ya, agar nama Yesus makin dikenal. Terima kasih. Sahabat yang dikasihi Tuhan, di dalam 1 Samuel 4 dikisahkan sebuah pertempuran antara bangsa Israel dan bangsa Filistin di Ebenezer dengan kekalahan Israel yang menewaskan kira-kira 4.000 orang di medan pertempuran. Para tua-tua Israel bertanya-tanya mengapa mereka kalah, dan disimpulkan bahwa kekalahan mereka disebabkan Tuhan tidak menyertai mereka. Kemudian mereka berinisiatif mengambil dari Shilo tabut perjanjian Tuhan dengan maksud agar Tuhan menolong mereka. Mereka berpikir apabila mereka membawa tabut Tuhan ke medan pertempuran, pasti Tuhan akan menolong mereka untuk memenangkan pertempuran. Dengan sorak-sorai, bangsa Israel membawa tabut itu ke medan peperangan dengan harapan akan mendapatkan kemenangan. Ternyata kemenangan yang diharapkan dengan membawa tabut Tuhan tidak terjadi, dan malah mereka mengalami kekalahan yang amat besar dengan jumlah yang gugur sebanyak 30.000 orang. Dan tragisnya, kedua anak Imam Eli yakni Hofni dan Pinehas juga gugur dalam pertempuran, serta tabut Tuhan dirampas oleh bangsa Filistin. Selang lebih kurang 20 tahun, kembali mereka berperang melawan bangsa Filistin di bawah kepemimpinan Samuel. 1 Samuel 7. Walaupun tabut perjanjian sudah ada dikembalikan kepada bangsa Israel di bawah kepemimpinan Samuel, namun di dalam pertempuran mereka mengalami kemenangan padahal tidak membawa serta tabut itu ke medan peperangan seperti yang terjadi di pertempuran pertama. Lalu Samuel mendirikan tugu batu yang diberikan nama Ebenezer. Sampai di sini Tuhan telah menolong. Di Ebenezer yang pertama mereka kalah, dan di Ebenezer yang kedua mereka menang. Apa rahasianya? Ternyata dari kedua peristiwa tersebut ada perbedaan yang mencolok yang ada di dalam diri bangsa Israel sebagai sebuah bangsa. Ada dosa yang dilakukan bangsa Israel pada pertempuran pertama di Ebenezer, yaitu yang pertama, mereka memiliki pemimpin bobrok. Kita tahu bahwa bangsa Israel pada masa itu dipimpin langsung oleh Tuhan, dan sebagai penghubung kepada Tuhan dilakukan oleh seorang imam besar yang pada saat itu adalah imam besar Eli beserta kedua putranya Hofni dan Pinehas. Sebagai pemimpin, mereka bukannya membawa jemaat kepada Tuhan, malah mereka hidup seperti tidak mengenal Allah. 1 Samuel 2 ayat 12. Menghina Tuhan dengan memandang rendah korban sembilan kepada Tuhan. 1 Samuel 2 ayat 17. Berzina dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. 1 Samuel 2 ayat 22. Dan tamak dengan mengambil bagian terbaik dari setiap korban sajian. 1 Samuel 2 ayat 29. Dosa seorang pemimpin membawa dampak kepada penghukuman kepada bangsa Israel secara keseluruhan. Yang kedua, bangsa Israel tidak sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Walaupun tabut Allah ada pada mereka, namun ini hanya sebagai simbol keagamaan semata-mata tanpa kesadaran bahwa Tuhan menuntut penyembahan tunggal kepadanya. Mereka sebenarnya masih menyembah dewa-dewa Kanaan seperti Asitoret dan Allah asing lainnya. 1 Samuel 7 ayat 3. Namun Tuhan hanya dipakai seperti sebuah jimat yang akan membantu mereka mengalahkan musuh tanpa pernah menyadari kehadiran Allah sesungguhnya. Di Ebenezer kedua ini, bangsa Israel sudah berubah kepemimpinan
diganti oleh Samuel yang membawa mereka kepada Tuhan. Mereka bukan lagi bangsa Israel yang menyembah berhala. Melalui Samuel, mereka datang kepada Tuhan dan membuang semua berhala yang selama ini disembah. Samuel mengajak mereka bertobat total dan mau beribadah hanya kepada Tuhan. Mereka melakukan pertobatan dan berbalik dari jalan mereka yang salah dengan melakukan upacara menimba air dan berpuasa sebagai simbol pertobatan. 1 Samuel 7 ayat 6. Bangsa Israel menyatakan ketergantungan mereka kepada Tuhan melalui Samuel. Samuel pun bertindak dan mendirikan batu peringatan yang bernama Ebenezer, yang artinya Tuhan adalah batu pertolongan yang teguh, sehingga generasi yang kemudian terus diingatkan akan perbuatan Allah yang luar biasa. Sahabat yang dikasihi Tuhan, dari kisah ini kita belajar dua hal. Pertama, saat masalah menerpa kita harus memeriksa diri dengan jujur kalau ada dosa yang harus diakui, kemudian bertobat, lalu menjalani hidup baru dengan setia melakukan kehendak Tuhan. Pertobatan adalah cara terbaik mengalami pemulihan, berkat, dan bahkan kemenangan. Pertobatan sejati juga ditunjukkan dengan hanya menyembah kepada Tuhan. Hidup berimankan Tuhan di setiap waktu, itulah kekuatan kita menghadapi masalah apapun. Jangan sampai kita sebagai orang Kristen yang hanya Kristen KTP, tetapi hati kita bertaut kepada ilah-ilah dunia ini yang bisa berupa kepercayaan tradisi suku kita, bisa pendewaan terhadap uang, harta, dan jabatan. Tidak heran kalau Allah mendiamkan kita dan membiarkan kita tergantung pada ilah palsu yang kita sembah. Hanya pertobatan sungguh-sungguh yang menjadi kunci agar Tuhan berkenan untuk mengampuni dan menolong kita. Yang kedua, dari kehidupan Samuel kita belajar menemukan bahwa Tuhan memberkati pekerjaan bahkan pergumulan hambanya. Pemimpin yang tekun di dalam Tuhan mendatangkan keselamatan bagi yang dipimpinnya. Mari kita menjadi umat-Nya yang setia dan mendukung pemimpin kita untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan menyertai kita semua. Haleluya. Amin.